Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, al-aba wal ummahat, azakumullah taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga tentu nikmat semangat kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjaga nikmat ini tetap ada pada diri kita hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabatnya, dan juga kaum muslimin yang senantiasa beriltizam berupaya untuk menyelaraskan hidupnya dengan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menyelesaikan satu juz dari surat Al-Baqarah atau di juz pertama dari Al-Quran dalam kajian kita yang sudah kita lalui dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah taala hari ini dan ke depan kita akan memulai dengan juz yang kedua daripada surat Al-Baqarah. Masih bertalian sebagian temanya dengan ayat-ayat yang ada pada juz pertama, yaitu ada kaitannya, hubungannya dengan ahlul kitab, terutama mereka orang-orang Yahudi yang pada saat itu ada di Madinah Al-Munawwarah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-142 awal juz kedua, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah sebab yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Maka katakanlah, jawablah wahai Nabi Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan. Nanti kita akan bahas apa itu maksudnya umat pertengahan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sesuatu yang sangat berat,
kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nanti iman ini juga akan kita bahas. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat menghadap ke Baitul Maqdis, salat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih selama 16 atau 17 bulan. Jadi sekitar 16 sampai 17 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara pribadi beliau lebih suka, lebih senang kalau kiblatnya itu adalah Ka'bah. Maka Ka'bah ini adalah merupakan kiblat yang biasa Rasulullah SAW menghadap kepadanya ketika masih di Mekah tentunya. Dan sholat yang pertama Rasulullah SAW kembali menghadap ke Ka'bah setelah Baitul Maqdis, yaitu sholat asar. Beliau melaksanakannya bersama dengan para sahabatnya. Kemudian selepas itu seorang sahabat yang telah melaksanakan sholat asar berjamaah dengan Rasulullah SAW tadi menghadap ke Mekah, dan ini perputarannya 180 derajat 180 derajat antara utara atau barat dengan timur Kemudian sahabat yang ikut sholat tadi maka kemudian melintas di sebuah masjid yang mendapati kaum muslimin sedang sholat dalam keadaan ruku. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi qibla Makkah. Beliau masuk ke masjid itu dan kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku baru saja sholat dengan Nabi SAW dan sholatnya menghadap Mekah. Maka orang-orang yang sedang ruku tadi kemudian berputar dan mereka mengarahkan sholatnya menuju ke Mekah. Dan kemudian orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal, kemudian sebelum meninggal, sebelum kiblat itu diarahkan ke Makkah, maka keluarganya bertanya-tanya, para sahabat bertanya-tanya bagaimana tentang mereka. Maka kemudian tentang mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman di akhir daripada surat Al-Baqarah ayat ke-143 ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian atau salat kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ini singkatnya atau kalau di dalam jurnal itu abstrak disebutnya itu abstrak daripada tafsir dua ayat di permulaan daripada juz kedua dari surat Al-Baqarah ini atau dari Al-Quran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Al-Barra ibn Azib di dalam riwayat Muslim, hadis yang semisal, tapi kalau yang tadi di dalam riwayat Muslim, kalau yang sekarang di dalam yang tadi dalam riwayat Bukhari, yang ini adalah riwayat Muslim. Al-Barra ibn Azib meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulanya salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjid Al-Aqsa, Al-Qubbatus Sakhra di Palestina. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali memandang ke atas langit menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk
ya, dengan harapan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW agar kemudian kiblat itu, salat itu mengarah ke Ka'bah, Baitullah Al-Haram di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ini nanti di ayat yang ke-144 Allah taala berfirman, kami telah melihat ya bagaimana engkau mengadahkan wajahmu ke langit, kemudian maka kami akan memalingkan atau memindahkan kiblat ke arah yang engkau inginkan ya, sesuai harapanmu. Maka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Maka kemudian kaum muslimin setelah itu bertanya-tanya, nah bagaimana dengan kaum muslimin yang sudah meninggal, yang baru meninggal, kemarin meninggal, bulan lalu meninggal, yang sudah melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang di penghujung 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian, salat yang sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Maka as-sufaha'u minan nas, wa qala as-sufaha'u minan nas, di dalam riwayat ini kemudian orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akal, ya, mereka bertanya-tanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebabnya? Kenapa orang-orang mukmin itu kok berpindah kiblatnya daripada kiblat yang biasa mereka menghadap ke sana? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang ke-142, sayaqulus sufaha'u minan nasi, dan seterusnya sampai kepada akhir daripada ayat ini. Jadi dalam riwayat Muslim ini merupakan asbabun nuzul kenapa ayat 142 itu turun. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu 142 daripada surat Al-Baqarah ini lantaran ada orang-orang yang bertanya-tanya, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Sebagian riwayat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah orang-orang munafik ya. Jadi orang-orang yang sudah pura-pura masuk Islam dan orang-orang yang memang belum masuk Islam ya, wabil khusus dari kalangan orang Yahudi. Mereka bertanya-tanya, kenapa kok orang muslim itu ya pindah arah kiblatnya? Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab ya dengan diturunkan surat Al-Baqarah ayat 142 ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Berdasarkan kedua hadis tadi, hadis riwayat Al-Barra ibn Azib, baik yang ada di dalam riwayat Imam Muslim maupun dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahumullah taala jami'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika sampai di Madinah itu mereka ya salat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, sekarang Palestina di Al-Quds ya. Kurang lebih, nah ini para ulama berselisih pendapat berapa lamakah kemudian kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Diriwayatkan ya, ada yang meriwayatkan sebagaimana hadis Al-Barra ibn Azib ini 16 atau 17 bulan ya, ini kurang lebih selama 1,5 tahun. Ada juga yang meriwayatkan selama 9 bulan ya. Wallahu ta'ala alam, nampaknya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini menjadi pendapat yang kuat. Hadis Al-Barra ibn Azib ini yaitu kurang lebih selama 16 hingga 17 bulan ya. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara apa namanya keinginan pribadinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu memendam ya, rasa rindunya, keinginannya untuk sholat itu menghadap ke Mekah
ke Ka'bah, ke Baitullah Al-Haram, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya 144 daripada surat Al-Baqarah ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian setelah turun ayat ini, ya, kiblat kemudian dipindahkan, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah Baitullahil Atiq yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam salat untuk menghadap Baitul Maqdis. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perintah tersebut, artinya dengan menghadapnya kiblat kaum muslimin, orang-orang Islam, Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Baitul Maqdis ini membuat orang-orang Yahudi senang. Membuat orang-orang Yahudi senang. Maka kata para ulama, di antara hikmahnya kenapa kaum muslimin pada saat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis adalah ta'lifan di qulubil yahud, adalah sebagai bentuk dalam tanda petik PDKT mungkin, ya, kalau bahasa kita, pendekatan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka mau menerima Islam. Ya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi Baitul Maqdis adalah tempat yang mereka sucikan juga, ya, yang mereka agungkan, yang mereka sucikan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, ya, itu selama belasan bulan. Di sini belasan bulan, kenapa dikatakan belasan bulan? Bid'ata asyara syahran, ya, artinya belasan bulan, karena tadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam menentukan angkanya secara pasti, secara spesifik itu berapa bulan belasan itu. Belasan itu kan berarti dari 11 sampai 19, ya kan? Nah, pendapat yang masyhur, pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat adalah 16 hingga 17 bulan. Dan diriwayatkan menurut Imam At-Tabari di dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW mendapat perintah ke Baitul Maqdis itu atas dasar apa? Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, salat menghadap ke Baitul Maqdis itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ittifaq para ulama, sepakat para ulama bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala itu wahyunya itu dalam bentuk apa? Apakah itu ayat yang diturunkan atau itu ijtihad? Ya, ilham, wahyu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Rasulullah SAW sehingga itu menjadi ijtihad beliau. Nah, jawabannya adalah bahwa itu adalah min ikhtiyarihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah pilihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ayat yang turun yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala itu turun melalui keinginan, pilihan, sukarela dan ijtihad daripada Rasulullah SAW untuk kemaslahatan dakwah ketika itu di Madinah, yang notabene di Madinah itu banyak orang Yahudi, ya, jadi ini untuk pendekatan tadi, untuk pendekatan supaya bisa masuk dakwahnya diterima oleh orang-orang Yahudi, karena ada kemiripan, ya, ada kesamaan di dalam mengarahkan wajah kita, menghadapkan wajah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis.
Namun demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai, tadi memendam rasa di dalam hatinya, ya, karena kecintaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin bahwa suatu saat kiblat itu nanti kepada Ka'bah, menghadapnya ke Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, sering mengadahkan pandangannya ke langit agar kemudian kiblat itu kembali ke Ka'bah, dihadapkan ke Ka'bah. Maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjid Al-Haram atau ke Ka'bah. Kemudian ketika perintah itu turun, izin itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Yahudi riweuh, ya, heboh, ya, heboh ya bahasa kitanya. Ya, maka orang-orang Yahudi heboh pada saat itu setelah kurang lebih selama 16 bulan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kok kemudian tiba-tiba berubah sekarang menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi, ya, pada saat itu kemudian heboh dan mereka mengatakan, loh kenapa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini kenapa nih orang-orang Islam ini kok berpindah kiblatnya dari yang biasa mereka menghadap kepadanya? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya, qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, ya, maka sungguhnya timur dan barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kata Imam Ibnu Katsir, hadis berkaitan dengan masalah ini, dalam bab ini banyak sekali, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan bertalian dengan masalah pemindahan kiblat ini. Wahasilul amr, kata beliau, dan pada kesimpulannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu permulaannya, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke Qubbatus Sakhra yang ada di Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan izin atau diperintahkan lagi untuk menghadap Mekah, ya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, masih di Mekah, ya, berarti ini perintah ini turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Mekah, ini kata Imam Ibnu Katsir, di sini beliau katakan bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, kalau sallallahu alaihi wasallam itu salat, kalau Rasulullah SAW itu salat, beliau menghadap ke Ka'bah sekalian menuju arah yang itu juga mengarah ke Baitul Maqdis. Kan kalau kita ada di Masjidil Haram, ada di depan Ka'bah, kita mau menghadap timur, menghadap selatan, mau menghadap utara, boleh, yang penting tetap menghadap Ka'bah. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap, ya, menghadap berarti ke timur, ya, menghadap ke timur. Timur, kalau timur agak utara itu timur apa namanya? Timur laut, ya, atau timur apa? Timur tenggara, ya, tenggara, ya, atau apa? Ini kalau barat agak ke selatan disebutnya barat apa? Barat daya. Nah, kalau ini timur agak ke selatan namanya timur laut kalau nggak salah, ya, gitu, ya. Kalau agak ke utara tenggara, ya, makanya Sulawesi disebut Sulawesi Tenggara kan, agak ke utara mungkin, ya. Aduh, saya ini miskin bahasa nih, ya. Nah, ala kulli hal bahwa kemudian kalau kita umpamakan ini adalah Ka'bah, ya, katakanlah ini adalah Ka'bah dan Baitul Maqdis itu ada di sini, ya, ada di sebelah sana. Maka Rasulullah SAW itu sholat menghadap Ka'bah itu tidak di sini, sehingga sebelah sananya daerah yang lain, tapi beliau cari tempat di sebelah sini. Kenapa?
supaya Baitul Maqdis dapat, Ka'bah juga dapat. Ya kan? Nah, namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sholat itu menghadap dua-duanya secara langsung. Kenapa? Karena Madinah adanya di sini di antara keduanya, ya kan? Yang satu di depan, yang satu di belakang. Jadi harus milih, ya, nggak bisa dikumpulkan dua-duanya. Ini adalah pilihan, ya. Maka tidak bisa Rasulullah SAW dalam satu waktu menghadap ke Ka'bah juga menghadap ke Baitul Maqdis sebagaimana yang beliau lakukan ketika beliau masih di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Ya, dipilih menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat, ya, tentang bagaimana kemudian pilihan itu diambil oleh Rasulullah SAW. Apakah karena ada turunnya ayat Al-Quran atau dengan jalan yang lain, ya. Maka Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa itu adalah dengan ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah, ya, sebagai salah satu bentuk juga strategi dakwah beliau yang notabene pada saat itu di Madinah, ya, banyak terdapat orang-orang Yahudi, ya, supaya dakwah beliau, ya, diterima dengan mudah oleh orang-orang Yahudi ketika di Madinah tersebut. Dan kemudian berlanjut kondisi itu belasan bulan, ya, tadi sudah kita sampaikan sekitar 16 hingga 17 bulan, dan selama itu juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar diberikan kemudahan, ya, untuk kemudian menghadapkan wajahnya di dalam beribadah menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ke Ka'bah. Maka kemudian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW kemudian menyampaikan itu kepada orang-orang, ya, sahabat-sahabat yang ada di Madinah, dan kemudian salat yang pertama kali dilakukan menghadap ke Ka'bah di Madinah pada saat itu yaitu salat asar. Ada sebagian riwayat mengatakan salat zuhur, namun riwayat yang kuat, ya, pendapat yang kuat bahwa itu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tadi dari sahabat Al-Bara ibn Azib bahwa salat yang paling pertama kali dilakukan adalah salat asar. Dan, ya, setelah itu kemudian sahabat yang ikut sholat berjamaah di situ menyebar dan menyampaikan ke masjid-masjid yang lain, ke sahabat-sahabat kaum muslimin yang lain, sehingga ada sahabat yang ketika melintas, ya, yang sekarang disebut dengan Masjid Al-Qiblatain di Madinah, tidak jauh juga dari Masjid Nabawi, mereka sedang ruku di situ, ya. Dikatakan itu pada rakaat yang kedua salat asar, dan kemudian sahabat tadi masuk ke masjid dan dia bersumpah, bersyahadat tadi, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya barusan salat dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dan salatnya sudah menghadap ke Ka'bah. Maka kemudian orang-orang yang sedang ruku tadi menghadap ke Baitul Maqdis itu kemudian 180 derajat berputar dalam salatnya, tidak membatalkan salatnya, kemudian berputar, ya, hingga kemudian menghadap ke arah Makkah. Dan, ya, diriwayatkan bahwa Masjid Kuba yang kalau kita umroh selalu ke sana dianjurkan karena punya keutamaan, bahwa kalau kita, kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba, ya, fa shalla fihi rak'atain, ya, kana lahu ka ajri umrah. Kama qala Rasulullah, barang siapa yang datang ke Masjid Quba sebelumnya dia berwudu dari rumahnya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, wudu atau mandi bagi yang hadas besar, kemudian datang ke Masjid Quba lalu salat 2 rakaat di sana,
maka akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ini, maka orang-orang yang umroh itu mesti pergi ke sana. Nah, di Masjid Quba, dan Rasulullah SAW itu selalu pergi ke Masjid Quba di setiap pekan, ya, bil khusus kebanyakan diriwayatkan hari Sabtu kalau tidak salah. Ya, setiap pekannya sering ke sana. Nah, di Masjid Quba, salat pertama kali mereka, ya, mendapatkan atau bagi mereka salat menghadap ke Ka'bah itu adalah pada saat salat subuh. Jadi asar mereka belum dapat informasi, maghrib juga belum dapat informasi, isya juga demikian. Mereka belum dapat informasi. Jadi mereka dapat informasinya pada saat waktu salat subuh, ya. Maka kemudian salat subuh di hari berikutnya. Berarti kalau pemindahan, ini contoh saja, kalau pemindahan kiblat itu kemarin Rabu sore, nah subuh Kemisnya itu baru mereka kemudian sampai kabar kepada mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi idz ja'ahum faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an wa qad umira an yastaqbilal qiblah fastaqbaluha wa kana wujuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Nah, Imam sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan ketika orang-orang di Masjid Quba sedang sholat subuh, ya, sedang sholat subuh, berarti sudah berlangsung juga di sholat subuhnya nih, sebagaimana yang tadi sholat di Masjid Qiblatain, sholat asar. Idja'ahum ada seorang sahabat yang datang kepada mereka, maka dia berkata, sesungguhnya telah diturunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW tadi malam, ya, dan telah diperintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah, ya, maka fastaqbiluha, maka kemudian fastaqbiluha, maka kemudian kalian silakan sekarang ayo menghadap ke Ka'bah. Nah, pada saat itu mereka sedang sholat menghadap ke Syam, ya, dan kemudian mereka berputar mengalihkan kiblatnya ke Mekah. Jadi kalau tadi ini kita ibaratkan Baitul Maqdis, ini Ka'bah, mereka sedang menghadap ke sana, kemudian berputar menjadi begini, ya, berputar menjadi menghadap ke Ka'bah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala jami'an, hadis ini menunjukkan atau menjadi sebuah dalil petunjuk bagi kita bahwa kalau ada ayat dalil, ya, yang menghapuskan sebuah hukum yang biasa dilakukan sebelumnya, ya, tapi kemudian datangnya kepada seseorang itu terlambat, maka berlakunya itu sejak orang itu mendapatkan informasi, ya, informasi tentang perubahan itu. Ini misalnya nih, sekarang ada kalau di kita mungkin atau undang-undang atau apalah, ya, atau sebuah aturan. Sebuah aturan itu berlaku kepada seseorang apabila informasi atau aturan baru itu sudah diterimanya. Ada peraturan perubahan, ya, misalnya tentang suatu perkara katakanlah jam 5 sore kemarin sebagaimana kasus di sini, ya, atau jam 4 kemarin, jam 4 sore. Nah, orang baru nerimanya sekarang. Maka bagi orang yang baru menerima sekarang, aturan perubahan itu baru berlakunya sekarang. Ya, baru berlakunya sekarang. Artinya kalau orang itu masih berpegang dan menjalankan aturan yang sebelumnya, maka itu tidak mengapa. Bagaimana itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir? Kata beliau bahwa sahabat-sahabat yang sudah sholat, dalam hal ini ahlu Quba, menghadap ke Baitul Maqdis pada saat mereka sholat maghrib,
katakanlah sholat asar, memang prosesnya yang pertama kali sholat asar di Masjid Nabawi pun. Kalaupun mau dihitung, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya kan? Itu sudah berubah status hukumnya. Tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Ka'bah. Tapi tidak ada perintah dari Rasulullah ya, untuk ahlu Kuba mengulangi sholatnya, sholat asar, maghrib dan isya yang sudah mereka lakukan menghadap ke Baitul Maqdis, padahal perintah untuk beralih ke Ka'bah sudah turun. Kenapa? Karena bagi orang Kuba informasi itu ya baru mereka terima pada saat sholat subuh, sehingga yang sudah ya sudah, yang lalu biarlah berlalu, kan begitu kalau istilah kita ya. Jadi demikian kata Imam Ibnu Katsir, bahwa dalil ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim riwayat Ibnu Umar ini tentang ahlu Kuba menjadi pegangan untuk kita bahwa sebuah dalil atau aturan perubahan itu baru diberlakukan kepada seseorang ketika aturan perubahan itu sudah diterimanya, bukan pada saat aturan perubahan itu dibuat atau ditetapkan. Jadi acuannya adalah pada saat informasi perubahan itu telah dimiliki atau telah sampai kepada seseorang, bukan pada saat perubahan itu dibuat ya. Kalau pada saat perubahan itu dibuat ya, maka berarti orang Kuba harus mengulangi sholatnya ya, harus mengulangi sholatnya. Tapi nyatanya tidak demikian ya, nyatanya tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa patokannya adalah kapan informasi itu sampai kepada seseorang yang kemudian harus menjalankan aturan perubahan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, ketika terjadi pemindahan Ka'bah arah kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis Palestina ke Makkah Al-Mukarramah, ini menjadi sebuah hal yang heboh dan menghebohkan dan digoreng-goreng supaya gosong ya, digoreng-goreng sampai gosong oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, memang orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi itu sukanya goreng-goreng informasi, ya kan, nebar-nebar hoax. Maka hoax ya, goreng-goreng informasi dan seterusnya itu adalah sifatnya mereka, bukan sifat dan karakter Islam wal muslimin. Nah, kalau kita nerima informasi itu dia apa? Ditabayun ya, ditabayun, bukan digoreng, bukan disebar-sebar dan seterusnya, tapi ditabayun kalau kita ragu dan seterusnya, supaya kita mendapatkan informasi yang valid ya. Jadi validasinya adalah dengan tabayun, bukan dengan digoreng-goreng supaya tambah heboh. Ikhwatal iman wal Islam, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, orang-orang Yahudi ini heboh, orang-orang munafik heboh, orang-orang musyrik heboh. Kenapa ini kok orang Islam seperti ini berubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Mekkah ya, ke Ka'bah? Mereka bertanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa motivasinya? Apa faktor pendorongnya? Ya, kenapa kok orang-orang Islam ini mereka katakan ya, tidak konsisten ya. Mereka beberapa waktu menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang berubah lagi menghadap ke Ka'bah? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan jawaban untuk mereka, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jawablah wahai Nabi Muhammad bahwa timur dan barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap timur ya, maka itu perintah Allah. Allah perintahkan untuk menghadap barat, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum ya, perintah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billah. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 177, ya, bukanlah yang dinamakan kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajah engkau, ya, ke sebelah timur atau ke sebelah barat. Ya, bagi orang timur kayak kita, kiblat kita ke sebelah barat. Bagi orang yang Afrika sana, mereka sholatnya menghadap ke timur. Yang Eropa ke selatan dan seterusnya. Ya, mungkin yang di bagian-bagian selatan ya ke utara dan seterusnya. Bukan itu kebajikan itu kata Allah Subhanahu wa taala, bukan dari arahnya. Karena arah akan berbeda-beda. Tergantung posisi kita ada di sebelah mananya kiblat. Ya. Tetapi yang menjadi patokannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya adalah masalah bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan masalah arah, bukan masalah apa yang kemudian menjadi kiblatnya. Apakah Baitul Maqdis ataukah Ka'bah, apakah timur, apakah barat? Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada ungkapan-ungkapan, kok kaum muslimin sholatnya katanya kaum muslimin nggak boleh nyembah patung, berhala atau apa kan gitu ya, syirik. Loh, kaum muslimin sholatnya ruku sujud ke Ka'bah katanya gitu. Nah, ini jawabannya ini nih. Jawabannya ini, bahwa perkaranya adalah bukan karena kita ruku ke Ka'bah mengagungkan Ka'bahnya, tapi karena mengagungkan batu yang menjadi Ka'bah, bukan itu. Tapi yang menjadi poinnya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Jadi kita nurut sama Allah, bukan nurut sama batu Ka'bahnya. Ya, bukan nurut sama rumah rumah kotak yang terbuat dari susunan batu hitam yang kemudian kita sebut Ka'bah itu, bukan nurut ke situnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk itu, maka tidak. Dan buktinya bahwa Rasulullah SAW pernah tidak ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Allah merintahkannya ke sana. Kemudian setelah itu berubah aturannya, berubah perintahnya, Allah kemudian perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka kemudian berubah lagi. Jadi masalahnya sekali lagi poinnya adalah bukan di timur, bukan di baratnya, bukan arahnya, bukan Baitul Maqdis, bukan Ka'bahnya, tetapi bagaimana kemudian kita mengimplementasikan imtithal amrillah, adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kata Imam Ibnu Katsir, bahkan kalaupun perubahan itu di setiap hari, ya, terjadi perubahan arah kiblat, ya, maka kita kewajibannya adalah kemudian sebagai hamba, ya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus menghambakan kepadanya, maka kita mengikutinya. Kalaupun seperti itu, ya, kalaupun seperti itu, ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi poinnya sekali lagi adalah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya adalah tentang bagaimana kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya, untuk menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah yang telah dibangunnya, ya, dibangun atas tauhid, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dibangun agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya, ya, bangunan yang dimuliakan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rumah Allah yang paling mulia di muka bumi itu, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, sekali lagi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Jadi milik Allah timur dan barat, dan Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mereka berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala dari Ali ibn Asim, dari Husain ibn Abdurrahman, dari Umar ibn Qais, dari Muhammad ibn al-Ash'ath, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kitab. Rasulullah SAW bersabda ya kepada atau tentang ahlul kitab, tentang orang-orang Yahudi. Beliau bersabda, innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa 'alal qiblah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa 'ala qaulina khalfal imam amin. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad ini Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 perkara, ada 3 hal yang orang-orang Yahudi hasad sama kita, iri sama kita orang Islam. Yang pertama yaitu tentang hari Jumat. Ya, mereka hasad tentang keagungan hari Jumat yang diberikan kepada kita kaum muslimin, di mana Allah memberikan hidayah kepada kita tentang hari Jumat, keagungan hari Jumat, dan mereka tersesat. Ya, kondisi mereka tersesat ya tentang hari Jumat ini. Ya. Kemudian kiblat, ya, kiblat kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita ya tentang Ka'bah, ya, yang itu menjadi kiblat yang terakhir bagi manusia ya dalam sejarah umat manusia, dan mereka tersesat, mereka enggak mendapatkan itu. Ya, mereka sudah dikasih tanda-tandanya, ciri-cirinya, kisi-kisinya di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah tentang bacaan yang biasa dibaca oleh makmum di belakang imam, yakni amin, ya, bacaan amin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kemudian ya, di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian umat pertengahan. Ya, umat pertengahan ini apa maknanya? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia yang lain. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengubah untuk kalian arah kiblat, ya, yang tadinya Baitul Maqdis ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah. Kami pilihkan ini, ya, kami pilihkan Ka'bah sebagai kiblat ini untuk kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Ya, jadi tadi sudah dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah kata Allah, akan kami jadikan kalian umat wasata, umat pertengahan. Kalau dalam terjemahan itu umat pertengahan. Apa itu maksudnya umat pertengahan? Pertengahan itu, wasata itu sebenarnya bukan pertengahan artinya di tengah-tengah, bukan. Ya, tapi wasata di dalam bahasa Arab artinya adalah al-khiyar, yang terbaik. Yang terbaik, ya, khiyarul umam, ya. Kenapa? Supaya nanti kalian pada hari kiamat menjadi saksi untuk umat-umat yang lain. Ya. Kenapa? Karena semua umat manusia nanti, yang namanya manusia nanti, umat-umat terdahulu pun ya akan mengakui keutamaan ini yang ada pada diri kalian, yaitu keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita punya kiblat yang namanya Ka'bah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadap ke sana dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ibadah salat dan tawaf, ya, maka
ya, maka kita dengan itu mendapatkan kemuliaan menjadi umat terbaik, umat manusia terbaik. Nabinya nabi terbaik di antara para nabi, umatnya pun umat terbaik di antara umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi al-wasat, ya, wasata tadi itu maknanya bukan tengah-tengah, ya, bukan tidak di pinggir kiri, tidak di pinggir kanan, kemudian di tengah, bukan. Maknanya adalah, lebih tepatnya adalah al-khiyar wal ajwad, yang terbaik, umat terbaik, termulia. Ya, maka di dalam bahasa Arab itu, dalam bait-bait syair itu didapat kata-kata misalnya Quraisyun awsatul Arab nasaban wadara. Quraisy, suku Quraisy itu adalah awsatul Arab, ya, bangsa Arab yang paling mulia. Nasaban wadaran, secara nasab maupun secara tempat tinggal, ya, karena mereka mulia, tempat tinggalnya ada di Mekah, ya, ada di Mekah, ada di tanah haram. Jadi kata wasat atau ausat di sini adalah bukan yang paling tengah, tetapi yang paling mulia, ya, khairuha. Dan Rasulullah SAW adalah merupakan orang yang paling mulia pada kaumnya, ya. Orang yang paling mulia secara nasab, ya, itu disebutkan, ya, sebagai wasato, ya, disebutkan sebagai wasato, artinya paling mulia. Di dalam salat juga ini masih kaitan dengan kata wasato. Di dalam salat juga ada yang disebut dengan wassalatil wusta, salat yang paling afdol di antara salat-salat. Ya, salat semua afdol, harus dikerjakan, salat wajib yang 5 waktu itu. Nah, tapi ada yang paling afdol, ya, yang ratingnya paling tinggi. Salat apa? Yaitu salat asar. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Ya, salat wusta itu adalah salat asar, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak riwayat yang sahih. Jadi wasato, ya, artinya adalah yang paling baik, yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Allah telah memilih kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesusahan untuk kalian di dalam agama. Millata abikum Ibrahim, millahnya, ajarannya yang telah dibawa oleh bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, Allah atau dia menamakannya sebagai kaum muslimin, ya, min qablu, dari dulu, ya. Maka agama Islam itu bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga disebutkan agama Islam, ya, karena ayat ini juga jelas mengatakan kepada kita huwa sammakumul muslimina min qablu, dari dulu disebutnya orang Islam. Wa fi hadza, ya, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, supaya Rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian akan menjadi saksi untuk orang-orang umat-umat terdahulu, ya, seluruh umat manusia. Ikhwatal imani wal Islam, azanillahu wa iyyakum jami'an. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Waqi', dari A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka ditanya, hal ballagt, apakah Anda sudah menunaikan dalam penyampaian risalah, dakwah dari Allah, amanat dari Allah? Fayaqulu na'am, maka Nabi Nuh menjawab, iya ya Allah, sudah tuntas tertunaikan. Fayud'aqumuhu, maka Allah, memanggil kaumnya. Mana umatnya Nabi Nuh? Dipanggil.
Fayuqalu lahum, maka oleh Allah ditanya kepada mereka, hal ballaghakum, benar enggak Nabi Nuh sudah menyampaikan amanat dariku untuk kalian, ajaran syariat? Fayaquluna ma atana min nadhirin wa ma atana min ahad. Enggak ada orang yang datang kepada kami beri peringatan, enggak ada satupun katanya. Ya, enggak ada orang seperti itu katanya, kata mereka nih umatnya. Fayuqalu li Nuh, Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, man yashhadu laka? Kok begini? Katanya mereka enggak merasa ada nabi yang diutus kepada mereka, ada yang menyampaikan peringatan di dalam menjalani kehidupan. Man yashhadu lak? Kalau begitu bagaimana nih? Ada saksi yang lain? Nah, kata Allah kepada Nabi Nuh, fayaqul Muhammad wa ummatuhu. Maka kata Nabi Nuh, ya ada saksi yang lain. Siapa? Saya akan datangkan saksi ahli, namanya Nabi Muhammad dan umatnya. Kita jadi saksi nanti untuk para nabi, bayangkan. Masya Allah. Fadzalika qauluhu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fadzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah kata Rasulullah SAW makna daripada atau penafsiran daripada firman Allah surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang paling mulia, yang paling baik. Saking mulianya kita, nanti kita diminta untuk jadi saksinya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ya, dari jalan A'mash. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan hadis yang lain dari jalan Abu Muawiyah dari A'mash, dari Abi Saleh, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaji'un nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahu ar-rajulu wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani wa aktsar min dzalik. Ada nabi pada hari kiamat nanti yang datang dan pengikutnya ada cuma satu orang. Ada nabi yang datang pada hari kiamat pengikutnya cuma 2 orang. Dan ada yang lebih daripada itu. Fayud'a qaumuhu. Maka setiap nabi tadi itu dipanggil kaumnya. Fayuqalu lahum hal ballaghakum hadza? Wahai umatnya, apakah nabi orang ini, yakni nabi maksudnya, telah menyampaikan kepada kalian sesuatu, yakni syariat dari Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna la, kata umatnya enggak. Ya. Fayuqalu lahu hal ballaghta qaumak? Ya. Maka ditanya kepada Nabi, loh, bagaimana, apakah Anda sudah menyampaikan risalah kepada kaum Anda? Fayaqulu na'am, kata Nabi itu, iya, sudah saya sampaikan wahai Allah. Fayuqalu lahu man yashhadu laka? Tapi tadi katanya enggak disampaikan. Kalau gitu mana datangkan saksi yang lain? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Ya, ada saksi yang lain. Siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kita lagi bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayud'a bi Muhammadin wa ummatuhu. Maka kemudian Nabi Muhammad dan kita umatnya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahum hal ballagha hadza qaumahu? Maka oleh Allah ditanya kita nanti pada hari kiamat, Nabi Muhammad dan kita umatnya ditanya, apakah kalian tahu bahwa Nabi ini telah menyampaikan risalah kepada umatnya? Fayaqulun, maka Nabi Muhammad dan umatnya akan menjawab, na'am, iya. Fayuqal wa ma ilmukum? Maka kemudian Allah bertanya lagi kepada mereka, wa ma ilmukum? Apa buktinya? Bagaimana kalian tahu dan mengatakan iya kalau Nabi ini menyampaikan risalah kepada umatnya? Kan Anda hidup setelahnya. Nah, kan kita hidup setelahnya. Kan kita nggak ketemu dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Isa, nggak ketemu kita. Ya. Terus kata Allah, bagaimana Anda mengatakan iya? Apa dasarnya? Hah? Apa dasarnya, kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulun, maka kata Rasulullah SAW, nanti kita menjawab. Ja'ana nabiyyuna
sallallahu alaihi wasallam, yani ja'ana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna ar-rusula qad balaghu. Jawaban kita nanti ketika ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Oh, kamu kok tahu bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya, bahwa Nabi Musa sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya, bahwa Nabi Isa sudah menyampaikan risalah dakwah kepada umatnya. Bagaimana Anda tahu?" Maka jawabannya kata Rasulullah SAW, "Ja'ana nabiyuna." Ya, telah datang kepada kami Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengabarkan kepada kami bahwa para rasul itu semuanya sudah berdakwah menyampaikan risalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa risalah, berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian kami pun percaya, yakin terhadap apa yang disampaikan oleh nabi kami. Fadzalika qauluhu azza wa jal, kata Rasulullah SAW, maka itulah makna atau penafsiran daripada firman Allah azza wa jal, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat terbaik, umat yang adil, umat yang bijak. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, supaya kalian ya menjadi saksi ya untuk orang-orang, ya dalam hal ini nanti untuk umat-umat terdahulu dan para nabi, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi untuk kita. Ingat, kita juga nanti akan dipersaksikan. Ya, Rasul akan bersaksi untuk kita. Kenapa kamu nggak sholat? Kemudian ada orang jawab, saya nggak tahu ya Allah. Maka Nabi akan ditanya, wahai Nabi, apakah Anda sudah menyampaikan tentang tata cara sholat? Maka Rasul akan menjawab, iya, kita sudah sampaikan. Nah, berarti kemudian menjadi saksi memberatkan. Jadi Rasul bisa menjadi saksi meringankan, bisa jadi saksi memberatkan. Ya, meringankan tatkala kita menjalankan risalahnya, ya, memberatkan tatkala kita mendustakannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi ummatan wasata artinya umat terbaik, ya, umat yang bijak, umat yang penuh dengan keadilan. Hadis yang semisal disampaikan di sini di dalam penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang makna wasata, Ada hadis yang lain menarik ini, menurut Imam Ibnu Katsir hadis ini sanadnya sahih, namun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Yakni diriwayatkan dari Mus'ab ibn Thabit, dari Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ya jenazah seseorang dari Bani Salimah. Wa kuntu ila janibi Rasulillah, kata Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika saat itu aku berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum wallahi ya Rasulullah la ni'mal mar'u kan. Maka orang-orang yang ada di sekitaran itu pada saat itu mengatakan, demi Allah wahai Rasul, ini orang baik nih yang meninggal nih. Laqad kana afifan musliman wa kan, ya, wa athnau alaihi khaira. Dipuji-puji orang itu, ini orang ini muslim yang baik, orang yang menjaga kehormatannya. Oh, dipuji, wakana dipuji-puji orang ini, kebaikannya disebutkan. Wa athnau alaihi, dipuji-puji. Faqala Rasulullah, anta bima taqul, kata Rasulullah, ya silakan Anda mengatakan apa yang Anda katakan. Faqala ar-rajul Allahu a'lamu bis-sarair. Oh iya, betul. Tapi Allah yang Maha tahu tentang hal-hal yang tersembunyi. Jadi orang itu kita tahu baik. Adapun yang rahasia-rahasianya yang kita nggak tahu, yang nggak terlihat oleh kita, ya Allah yang lebih tahu. Fa ammal ladzi badalana minhu fadzaka. Tapi kata orang itu, wahai Rasul, kalau yang nampak pada kita
tentang orang itu, ya begitu orang itu baik, muslim taat, menjaga diri, menjaga kehormatan dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat, ya, wajabat, ya, wajabat, yakni ya dia berhak untuk itu, ya, menjadi orang baik. Kemudian Rasulullah SAW di kesempatan yang lain menyaksikan lagi jenazah dari Bani Harithah. Kata Jabir bin Abdullah, pada saat itu juga kuntu ila janibi Rasulullah SAW, aku juga bersama Rasul. Faqala ba'duhum, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah bi'sal mar'u kana in kana la faddan ghalidha fa asnau alaihi syarra. Wih Rasul, ini orang yang meninggal ini, aduh kasihan banget hidupnya, orangnya jelek banget, penjahat, ya, wah orangnya pokoknya hatinya keras dan seterusnya. Dan kemudian orang itu menyebutkan kekurangan orang itu, mencelaknya. Ya. Faqala Rasulullah SAW li ba'dihim anta billadzi taqul. Maka Rasulullah SAW menimpali mereka, ya Anda bolehlah mengatakan apa yang Anda inginkan. Faqala ar-rajulu Allahu a'lam bis-sarair. Oh iya ya katanya, Allah yang maha tahu tentang hal-hal yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Fa amal ladzi badalana minhu fadzaka. Ya kita hanya menyampaikan apa yang kita lihat aja wahai Rasul tentang orang itu. Yang enggak tahu, yang enggak terlihat, ya Allah yang lebih tahu. Faqala Rasulullah wajabat. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Ya, orang itu berhak, katakanlah begitu. Mus'ab ibn Thabit kemudian mengatakan, faqala lana inda dzaka Muhammad ibn Ka'ab sadaqa Rasulullah sallam. Rasulullah benar dengan apa yang telah disampaikannya. Tsumma qara'a, dan kemudian Rasulullah sallam Muhammad bin Ka'ab kemudian membacakan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, ya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Tsumma qala al-Hakim hadza hadits sahihul isnad wa lam yukhrijah. Ya, dan demikianlah firman Allah, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan supaya kalian menjadi saksi atas manusia yang lain dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Nah, berdasarkan hadis ini ada hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i. Ini yang kemudian di dalam prakteknya, ya, kita atau orang-orang suka beda-beda di dalam implementasinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abul Aswad bahwa ketika beliau datang ke Madinah, ya, dan kemudian terjadi di sana ada penyakit yang menyebar, ya, kemudian orang-orang banyak yang meninggal. Laku aku duduk, ya, menghadap ke Umar ibn Khattab, ya, famarrat bihi janazah. Ketika aku duduk menghadap Umar ibn Khattab, ya, ada jenazah yang lewat. Ya, ada jenazah yang sedang digotong lewat. Fa'athna ala sahibiha khair. Kemudian, ya, fa'uthniya, lalu sahabat jenazah yang digotong tadi itu yang mau dibawa ke pemakaman itu kemudian dipuji, orangnya baik dan seterusnya. Faqala wajabat. Kemudian kata Umar mengatakan wajabat, orang itu berhak, ya, mendapatkan kebaikan karena orang itu baik. Kemudian ada lagi jenazah yang lain, kan tadi lagi musim penyakit jadi banyak yang meninggal. Ada lagi jenazah yang lain, kemudian dikatakan kepadanya kejelekan-kejelekannya tentang jenazah tadi itu. Faqala Umar wajabat, kata Umar, ya berhak. Faqala Abul Aswad, ma wajabat ya Amirul Mukminin. Maksudnya berhak apa wahai Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Rasulullah. Nah, aku ini menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah.
siapapun seorang muslim yang bersaksi kepadanya 4 orang bahwa dia adalah orang yang baik, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi kalau ada satu orang meninggal ya, atau orang muslim ya, kemudian bersaksi kepadanya ada 4 orang mengatakan tanpa paksaan, dengan sukarela, dengan hatinya, dengan ketulusannya, dia mengatakan ini orang baik, ini orang baik, wah ini orang soleh, 4 orang, maka kata Rasulullah SAW, orang itu berhak untuk mendapatkan surga. Maka ditanya lagi ya, oleh beliau ini, oleh Abul Aswad ini, wahai Umar, kalau 3 orang aja bagaimana? Qala wa thalatha, kata Umar, walaupun cuma 3 orang yang mengatakan dia baik. Faqulna wa itsnan, kalau 2 orang aja yang bilang dia orang baik. Qala wa itsnan, kata dia walaupun cuma 2. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Tapi kata Abul Aswad, saya enggak tanya bagaimana kalau cuma 1. Udah saya nanya cuma sampai 2 aja, katanya begitu. Wa kadza rawahul Bukhari wa Tirmidzi wan Nasa'i min hadits Abi Dawud ibn Abil Furat. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, juga dari hadis Abi Dawud ibn Abil Furat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah ya. Rasul mengatakan, yushiku an ta'lamu khiyarakum min syirarikum. Ya, hampir saja kalian akan bisa mengetahui siapa orang baik di antara kalian dan siapa orang yang buruk di antara kalian. Ya. Bima ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana caranya wahai Rasul? Ya, kita tahu ini orang baik, ini orang jahat. Qala bis tsana'il hasan was tsana'is sayyi, tentang bagaimana orang memuji dia ya, memberikan testimoni tentang dia, apakah dia ini orang baik atau orang buruk ya. Artinya bagaimana orang itu berpandangan tentang dia. Antum syuhadaullahi fil ardh. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, kalian ini adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Jadi ini ikhwatal iman wal Islam azanillahu wa iyyakum jami'an, hadis di antara hadis-hadis yang ada ya, tentang bagaimana kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat terbaik lantaran tadi awalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblat, yaitu Baitullah Al-Musyarrafah ya, Ka'bah, rumah Allah yang dimuliakan, yang disucikan, yang kemudian dengan itu Allah punya tujuan untuk menjadikan kita umat yang wasatah, umat yang terpuji, supaya kita menjadi saksi ya, menjadi persaksian ya, bagi orang-orang baik itu para nabi maupun umat-umatnya dari para nabi dan umat-umat terdahulu. Juga termasuk dalam hadis ini kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada tafsir, kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah." Dan tidaklah kami menjadikan kiblat ini berpindah dari yang sebelumnya kepada yang baru, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kecuali supaya kami mengetahui siapakah orang yang betul-betul mengikuti Nabi dan siapa yang kemudian setelah ini mau mundur balik kanan, nggak mau lagi ngikut Nabi, untuk mengetahui siapa nih yang munafik dan seterusnya. Jadi firman-Nya, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini kepadamu wahai Nabi Muhammad
ya, ini mensyariatkan pemindahan kiblat yang tadinya Baitul Maqdis kemudian menjadi Ka'bah, supaya terang benderang kondisi orang yang mengikutimu ini. Apakah orang-orang itu betul-betul mengikutimu karena keimanan atau hanya ikut-ikutan? Ya, maka diuji dengan pemindahan kiblat ini. Maka kalau yang teruji nanti yang imannya benar-benar, dia akan dengan mudah saja tinggal pindah. Karena masalahnya bagi orang yang taat kepada Allah bukan timur atau baratnya, bukan Baitul Maqdis atau Ka'bahnya, tapi mana perintah Allah itu yang dijalankan. Ya, dan akan nampak juga yang kemudian orang mengikutimu itu hanya pura-pura, ya, hanya kepura-puraan atau munafik. Kemudian setelah itu murtad dari agamanya. Wa in kanat lakabiratan, karena pemindahan Ka'bah, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah ini adalah sesuatu yang berat secara psikologi, terutama bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena itu tempat nenek moyang mereka, Bani Israel. Nah, makanya sekarang mereka mengklaim kan Palestina itu tanah mereka. Ya, ada Haikal Sulaiman dan seterusnya. Sebagaimana yang mereka klaim, ya, yang mereka katakan tentang klaim mereka. Ya, ada yang ya sebagian ada yang benarnya, ya, sebagian ada yang mereka karang-karang. Ya, di antara yang benarnya adalah memang itu tempatnya Nabi Sulaiman, yang kemudian nabi-nabi Bani Israel ada di sana. Bahkan ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu ketika pembebasan Baitul Maqdis itu ditemukan orang-orang Yahudi itu masih menyimpan jenazahnya Nabi, salah seorang nabi mereka, namanya Nabi Daniel di dalam bahasa Arabnya, Daniel bahasa kita. Jadi ada Nabi Daniel, nabinya orang-orang Israel itu, yang jasadnya itu utuh, karena memang Rasulullah SAW menyabdakan bahwa Allah mengharamkan tanah, melarang tanah untuk memakan, dan ulat-ulat tanah untuk memakan jasadnya para nabi, sehingga jasadnya utuh. Nah, mereka tahu kalau itu jasadnya para nabi, mereka simpan di tempat yang mereka jaga, yang kalau musim kemarau panjang mereka bawa keluar itu jenazah. Mereka dijadikan wasilah oleh mereka, tawasul kepada Allah untuk minta hujan. Karena dengan kehadirannya jasad Nabi itu, kemudian Allah mengabulkan doa mereka, turunkan hujan. Nanti kalau hajat mereka sudah terpenuhi, mereka taruh lagi. Jadi hanya dipakai alat untuk munajat. Ya. Nah, ketika ketika sahabat Umar bin Khattab melaksanakan perluasan hingga ke sana dan oleh bala tentaranya dilaporkan itu, maka kata Umar, ini bahaya ini untuk akidah kaum muslimin. Ya. Maka beliau berijtihad, ya. Kemudian jasad Nabi tersebut diambil, ya, kemudian dikebumikan di tengah-tengah padang pasir di malam hari, ya, di kegelapan supaya tidak ketahuan orang, dan kemudian diperintahkan untuk diratakan tanahnya, ya, supaya nggak ada ciri, nggak ada tanda itu kuburannya Nabi Daniel dan seterusnya. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana itu dikuburkan. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang keras dalam hal ini, tegas, ya, artinya tegas itu tidak pakai cara-cara pendekatan yang persuasif atau apa, enggak. Itu dikatakan urusannya tauhid, kesyirikan, yang dosanya dosa paling besar, maka langsung dikebumikan. Nah, artinya memang di daerah sana itu daerahnya orang-orang Bani Israel. Nah, wa in kanat lakabiratan, ini kata Allah memindahkan kiblat ini perkara yang berat secara psikologi bagi orang-orang Yahudi terutama. Ya. Maka diuji nih sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak tahu siapa mereka, mana orang yang pura-pura masuk Islam, mana yang enggak. Ya. Kan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, lina'lama may yattabi'ur rasul, supaya kami tahu siapa yang benar-benar ikut Rasul, siapa yang pura-pura. Bukan Allah nggak tahu kemudian ayo kita pindahkan dulu kiblat baru kemudian Allah tahu siapa mereka. Tidak, tentunya Allah Maha tahu, tetapi untuk memberitahu kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, maka nanti yang heboh itulah. Ya, maka yang heboh itu yang kemudian itulah mereka, gitu kan. Kenapa? Karena pemindahan kiblat ini suatu perkara yang berat untuk mereka. Wa innaha lakabiratun. Wa in kanat lakabiratan. Ya, ini perkara yang berat secara psikologis.
ya, berat secara psikologis. Ya. Maka kemudian ikhwatal iman wal Islam azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Dari sana nampaklah kemudian siapa yang betul-betul masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, siapa yang pura-pura. Tetapi berat tadi bagi yang masuk Islamnya pura-pura, berimannya pura-pura, ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, maka itu tidak berat. Ya, tidak berat, ya, untuk mereka. Ikhwatal iman wal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kenapa berat? Ya, tadi karena pertama secara psikologi mereka begitu. Yang kedua imannya pura-pura. Nah, kalau orang yang imannya pura-pura berarti munafik. Orang munafik itu berarti di hatinya fihi marad, ada penyakit di hatinya. Sehingga dia cuma pura-pura berislamnya itu. Nah, orang-orang yang seperti itu, ya, memang orang munafik itu, ya, yang pura-pura masuk Islam itu akan berat kondisinya. Karena orang munafik itu kalau turun kepada mereka satu surat pun, ya, mereka akan surat itu akan menambah mereka tambah kufur. Ya, apalagi cuma satu ayat, satu surat aja tambah kufur mereka. Berbeda dengan orang Islam, ketika datang ayat itu mereka gembira, apalagi satu surat lebih gembira lagi, sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 124 125, kata Allah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diturunkan suatu surat, ya, kepada manusia, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah yang kemudian di antara kita yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka orang-orang yang beriman tadi mengatakan, keimanan kami bertambah, dan mereka bergembira dengan turunnya ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang baru, surat yang baru. Fa ammal ladzina fi qulubihim marad. Sementara orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, fasadathum rijsan ila rijsihim. Kehadiran ayat yang baru, kehadiran surat yang baru, firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka tambah kufur. Ya, seperti tadi masalahnya walaupun cuman belok gitu ke arah kiblat, ya, tapi ya mereka mengarah ke sananya juga hanya cuma ikut-ikutan, ya, dan seterusnya, maka kemudian berat sekali untuk berpindah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslim pada saat itu yang punya keluarga, ya, yang punya keluarga yang sudah meninggal, ya, sebelum kiblat itu dialihkan. Sebelum kiblat itu dialihkan, ya, mereka sudah meninggal. Sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Bagaimana tentang sholat mereka? Jadi orang muslim juga ada yang bertanya, tapi bertanyanya adalah tentang bagaimana kebaikan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang sudah tidak ada, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghilangkan, tidak akan menghapuskan pahala dan kebaikan yang sudah tercatat, yang sudah didapatkan dengan salat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum salat itu dipindahkan, ya, menghadap ke Ka'bah. Maka wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Imanakum di sini adalah maknanya salatukum. Ya, wa makana Allah liyudhi'a salatakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya keimanan di sini adalah salat yang sudah kalian lakukan, ya, menghadap ke Baitul Maqdis juga oleh orang-orang yang sudah meninggal. Pahalanya akan tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana juga tadi dalam riwayat Al-Barra ibn Azib, ya, dan dalam hadis yang sahih di mana
beliau mengatakan mata qaumun kanu yusalluna nahwa Baitul Maqdis faqala an-nas ma haluhum fi dzalik fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ya, manusia pada saat itu para sahabat bertanya, sebagian kaum muslimin sudah meninggal padahal mereka belum pernah sholat menghadap ke Ka'bah, sholat mereka hanya menghadap ke Baitul Maqdis. Ini bagaimana ini? Maka tentang kondisi mereka, maka kemudian Allah turunkan wa kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, maksudnya sholat mereka. Kenapa sholat dikatakan keimanan? Kenapa sholat dikatakan keimanan? Ini iman di sini maksudnya sholat. Wa kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Dalam penafsirannya, maksud iman di situ adalah sholat yang sudah dilaksanakan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kenapa iman dikatakan sholat? Padahal maksudnya sholat, tapi kok dibilangnya iman? Karena iman itu ya butuh pengejawantahan, butuh pembuktian. Salah satu pembuktian keimanan adalah dengan sholat. Bahwa sholat itu adalah tanda orang yang beriman. Jadi kalau orang punya iman, dia sholat. Kalau orang ngaku beriman dia tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Ya, tandanya orang beriman dia sholat. Orang ngaku beriman tapi tidak sholat, maka patut dipertanyakan keimanannya. Sebab itu para ulama mengatakan bahwa iman itu 3. Pertama dengan hati, meyakini. Yang kedua dengan lisan, diikrar, dideklar. Yang ketiga dengan perbuatan. Saya muslimah, beriman kepada Allah, tapi tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Mungkin dia beriman tapi baru level yang cuma di hati doang, sama di mulut. Ya, pembuktiannya belum. Yang ketiga. Padahal iman itu tidak sempurna kecuali dengan 3-tiganya. Maka dia butuh penyempurnaan. Ya, yang penting kita kerudungin hatinya aja katanya. Yang penting beriman hatinya dan seterusnya. Ini akal-akalan orang sekarang nih, cari-cari pembenaran dan seterusnya. Ya. Daripada katanya berjilbab tapi masih melanggar yang lainnya. Enggak ada daripada ya. Semua kita harus berupaya untuk menjadi orang yang baik ya, berjilbab dan menjadi orang yang baik ya. Dan kemudian melaksanakan sholat dan seterusnya. Jangan kemudian akal-akalan itu mengelabui kita ya. Daripada kita sholat kemudian masih korupsi, ya lebih baik sholat dan tidak korupsi, begitu kan? Ya, lebih baik sholat dan tidak korupsi. Ya, artinya ya sholat dilaksanakan, korupsi ditinggalkan. Ya, jangan sampai kemudian sholat tetapi korupsi, itu juga salah. Apalagi korupsi dan tidak sholat, lebih salah lagi ya, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di terakhir daripada ayat ini, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut kepada manusia. Ya, ini ayat ini ya, menunjukkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita, bahwa Allah tidak menzalimi seseorang, Allah tidak menzalimi hambanya, Allah sangat sayang kepada hambanya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu ya, kepada bayinya. Ini ada hadis ya, tentang kasih sayang. Rasulullah SAW melihat seorang wanita ya yang sedang menggendong bayinya ya, dan kemudian yang punya bayi masih kecil. Kemudian si ibu itu terpisah dari bayinya. Dia terpisah dari bayinya nih. Ibu punya bayi. Ini yang bapak-bapak mungkin bisa membayangkan apa enggak tuh, gimana tuh kondisi kejiwaan seorang ibu baru melahirkan, mungkin bayinya baru bayi merah atau mungkin baru sebulan 2 bulan, kemudian bayinya hilang. Gelisahnya itu mungkin bisa mati karena sakit, ya, karena kangen sama anaknya, ya, atau mungkin bisa gila dan seterusnya.
Ya, walaupun sekarang banyak juga orang gila, ibu buang anak, itu udah gila duluan itu ibunya. Nah, kata Rasulullah SAW, ini ibu kehilangan bayinya, maka dia setiap kali ngelihat bayi, dia cium, dia peluk, ya, dan seterusnya, ya. Dan dia cari-cari, setiap kali lihat bayi, dia cium, dia peluk, dia, oh siapa tahu ini bayi saya, anak saya, begitu, dan terus begitu. Falamma wajadatu dhammathu ilaiha wa alqamathu sadyaha. Kata Rasulullah SAW, ketika dia mendapatkan anaknya, bayinya yang punya dia, bayi kandungnya itu, maka dia peluk erat dan segera dia berikan ASI kepadanya. Ya, air susunya segera diberikan karena saking sayangnya. Dia berpikir, oh jangan sampai bayi saya belum makan sekian waktu, belum minum, kehausan, lapar, perasaan-perasaan seorang ibu yang luar biasa. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah ketika beliau ceritakan ini, atarawun hadhihi tarihatun waladaha finnar wa hiya taqdiru ala tatrahu. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian? Kira-kira ibu itu ada nggak perasaan di dalam dirinya berani untuk melemparkan anak itu, untuk membuang anak itu ke api, ya, atau dia membuangnya, membiarkannya begitu saja? La ya Rasulullah, kata para sahabat spontan dan sepakat, tidak mungkin, tidak mungkin. Mau tadi lagi nggak ada beberapa waktu aja dia cari-cari, nangis-nangis dan seterusnya sampai stres dan seterusnya begitu kan, begitu. Anak orang aja dia peluk, dan ketika anaknya betul-betul langsung dipeluk, langsung diberikan ASI dan seterusnya karena kekhawatiran yang timbul dari kasih sayangnya, dari rasa sayangnya. Ya, maka tidak mungkin kemudian si ibu itu mau membuang lagi anaknya, mau melemparkan anaknya, tidak mungkin. Apalagi sampai dilemparkan ke dalam api, tidak mungkin. Maka kata Rasulullah SAW, fa wallahi lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jadi ibu tadi nggak mungkin melemparkan bayinya ke api atau membiarkannya. Nah, Allah lebih sayang daripada itu. Artinya, kesimpulannya dari hadis ini bahwa kalau ada orang masuk neraka itu adalah orang yang udah benar-benar kebangetan, tidak mau dikasih sayangi sama Allah. Karena banyak cara yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, sebagai bentuk kasih sayangnya untuk supaya kita ini terhindar dari api neraka. Sehingga betul-betul kebangetan kalau ada orang masuk neraka, itu betul-betul kebangetan untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ada melalui ketaatan, melalui banyak pintu-pintu kebaikan sampai kepada syafaat. Ya, itu adalah salah satu atau bentuk-bentuk kasih sayang Allah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang celaka, itu bukan karena Allah mencelakakan dia, tapi orang itu karena betul-betul sudah kebangetan. Sebab Allah lebih sayang kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap bayinya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, inilah yang menjadi pelajaran kita di siang hari ini, awal daripada juz kedua dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 143, yaitu tentang, ya, pengalihan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitul Maqdis di Palestina dan Ka'bah di Makkah. Dan kemudian poinnya di dalam masalah keimanan adalah bukan Baitul Maqdis, bukan Ka'bahnya, bukan timur atau baratnya arah kiblat itu atau utara dan selatannya, tetapi adalah itu refleksi daripada ketaatan kita
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, ikut kita ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan ke Ka'bah, ikut ke Ka'bah dan seterusnya. Jadi permasalahannya bukan di arah atau bukan di tempat yang dituju, tapi di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Apakah kita siap taat mengikuti perintahnya atau justru kebalikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum.